Sudah pukul jam 9:05 ya, kita mulai saja. Nanti sembari yang datang bisa langsung mengikuti, nggak apa-apa insya Allah. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sosialisasi aplikasi manajemen tugas akhir ya. Jadi ini adalah salah satu tugas ya, penugasan rancangan aktualisasi saya. Sebetulnya ini apa namanya? Mungkin saya screen dulu. Jadi sosialisasi ini adalah tugas tambahan dari salah satu penguji saya. Jadi sebetulnya ini hanya ya, tapi kan kalau bisa semua dosen ini juga dikasih tahu nih eman-eman kalau nggak dikasih tahu. Jadi makanya saya masukkan ke dalam salah satu bentuk kegiatan juga. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Mungkin sudah bisa melihat semua ya layarnya. Nanti kalau misalkan suara saya mulai delay atau misalkan ada kendala bisa langsung di chat ya. Jadi entah saya mungkin ganti jaringan atau nanti seperti apa gitu. Baik. Saya Bapak Ibu mulai. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi pembimbingan tugas akhir ini kan adalah salah satu bentuk dari tridharma ya, tridharma perguruan tinggi dari dosen selain dari penelitian dan pengabdian masyarakat kayak gitu. Jadi ini masuk dalam pengajaran seperti itu. Jadi salah satu tridharma dan di dalamnya adalah kita membantu mahasiswa untuk menyelesaikan dan membimbing tugas akhirnya, dalam hal ini skripsi seperti itu. Nah, di dalam pembimbingan ini setelah kemarin saya saya analisis ya isu-isu beberapa kenapa ini dia dijadikan topik yang akan saya angkat untuk dibahas, karena dari isu yang berkaitan dengan mahasiswa. Kebetulan saya waktu itu ketika akreditasi saya memegang borang 3 yang itu standar 3 yang itu berkaitan dengan mahasiswa dan alumni. Nah, isu yang berkaitan dengan mahasiswa itu saya kumpulkan dengan menggunakan tools APK dan UST. Ini ada beberapa ya yang menjadi prioritas masalah, yaitu manajemen pembimbingan tugas akhir yang kurang efektif, kemudian masa waktu lulus yang tidak tepat waktu, fasilitas mahasiswa di kelas atau lab yang kurang, dan tugas laporan praktikum overload, serta kualitas pelayanan administrasi yang kurang optimal. Nah, ini 5 yang tertinggi. Sebenarnya masih banyak yang lainnya seperti itu, tapi setelah diprioritaskan ini, dan yang paling tinggi adalah tentang manajemen pembimbingan tugas akhir yang kurang efektif, karena ini akar ya, jadi akar permasalahan sehingga nanti merembet kepada masa waktu lulus yang tidak tepat waktu, kemudian dan lain sebagainya seperti itu yang berkaitan dengan kelulusan biasanya. Nah, kenapa sistem manajemen tugas akhir mahasiswa itu masih rendah? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan sistem, Bapak Ibu. Jadi di Poli-J itu masih belum ada sistem. Sudah ada manajemen mahasiswa masuk di dalam SIM, tetapi belum ada yang dia itu berkelanjutan. Jadi setiap bulan itu selalu berganti, terutama saat sekarang ya, itu berganti chat by chat. Kemudian paper by paper yang itu menyulitkan ketika di dalam perekapan kalau secara manual. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, saat ini kondisi COVID-19 ini menjadikan mahasiswa dan dosen tuh sulit sekali bertemu secara langsung. Nah, makanya dengan adanya fasilitas internet, nah seharusnya kita bisa memaksimalkan adanya internet seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi dosen-dosen di Poli-J ini secara umum ya, itu masih banyak yang memahami sistem teknologi informasi, sehingga pencatatannya masih dilakukan secara manual untuk mahasiswa-mahasiswa progres skripsi mahasiswa atau tugas akhir mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kurang disiplinnya dosen di dalam mencatat mahasiswa bimbingannya. Ya, ini terbukti dari mungkin dulu mulai dari saya masuk kan masih Bu Arum ya, Bu Arum, kemudian berganti dengan Dr. Yuli, ganti lagi dengan
Bu Firda, ya saya sih curhat kalau diri saya sendiri ya, itu kesulitan ketika ini bimbingannya siapa, progresnya sampai mana, kemudian sapa anaknya, kontaknya, pengujinya apa, itu kadang-kadang lupa. Dan itu memang tidak perlu dihafalkan sebetulnya gitu, jadi cukup dicatat. Nah sebenarnya sudah dicatat, cuma catatannya di mana, nah itu yang kadang-kadang repot. Dan ini juga menyulitkan juga untuk koordinator TA yang harus menanyakan setiap akhir semester atau di akhir perkuliahan ya, biasanya tuh menanyakan progres terus-menerus, nah kayak gitu. Nah ini juga menyulitkan seperti itu di prodi untuk men-tracking mahasiswa ini sampai di mana progresnya. Kemudian untuk aplikasi, jadi dari atas dasar latar belakang tersebut atau permasalahan tersebut, ini saya mencoba mengajukan kepada pembimbing saya untuk RA rancangan aktualisasi ini untuk mengaplikasikan aplikasi Mande, kemudian kita sesuaikan untuk manajemen tugas ayah. Jadi Mande ini secara sederhana itu adalah project management ya, project management yang kita bisa mengaturnya secara menyesuaikan kita. Jadi ini kosongan sebetulnya. Jadi project management ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita itu apa, seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini menyesuaikan aplikasi ini untuk bimbingan tugas akhir, gitu. Itu bisa. Nah, cara menggunakan Mande nanti kita akan praktek. Jadi di sini banyak prakteknya ya, karena kita kan vokasi ya, kayak gitu. Jadi harus banyak prakteknya. Di sini cara menggunakan Mande gampang saja. Yang pertama, masuk ke halaman https://gkl-polij.mande.com. Ini saya jelaskan secara sekilas dulu. Nanti kalau sudah selesai kita praktek satu persatu. Oh ya, sembari itu mungkin Bapak Ibu yang baru hadir dan baru masuk bisa menuliskan email Polij-nya ya. Email yang @polij.aj.id itu di kolom komentar nanti, karena itu dibutuhkan. Di sini tidak bisa menggunakan email Gmail, Yahoo atau yang lainnya, jadi harus pakai email institusi. Seperti itu. Baik, kemudian ini cukup masuk ke halaman GKL-Polij. Kemudian nanti kita disuruh untuk di bawah ini tuliskan saja akunnya @polij.aj.id, kemudian sign up di sini. Dan kemudian cek emailnya, kayak gitu, bisa masuk ke email Polij-nya. Kemudian di dalam emailnya nanti ada button hijau ini, bisa diklik konfirmasi. Jadi sangat mudah sekali. Nah, barulah kita masuk lagi ke ini salah ya, gkl-polijmande.com. Baru setelah itu ini sudah bisa siap digunakan. Nah, fitur-fitur unggulannya ini ada macam-macam, ada dashboard, ada notifikasi, kemudian inbox, ada juga kayak timeline seperti itu. Kita bisa juga kolaborasi banyak orang, dan ini juga bisa nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti kita akan belajar banyak di sini langsung. Nah, ini notifikasi, inbox, kalender, dan bisa invite member dan seterusnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi biar saya nggak lama-lama, biar nggak pusing ya ini sebetulnya apa, kita langsung saja praktek. Nah, bagi yang kerepotan bisa saya invite nanti, nggak apa-apa. Kalau mau daftar sendiri bisa langsung di sini, Bapak Ibu. Sembari kita tanya jawab sebelum kita langsung praktek gitu, nanti saya akan tunjukkan. Bisa buka halaman ini ya. Semua pakai laptop ya di sini. polij.mande.com. Baik, saya ganti seperti ini. Ketutupan. Ya, gkl-mande.com. Nah, baik. Saya sedikit jelaskan di sini ya. Jadi fitur-fiturnya. Oh ya, mungkin yang belum saya invite. Salah.
Siapa ya? Pak Iqbal, saya mau tanya, ini yang dimasukkan passwordnya password email Oh, bukan. atau Password harus ini, passwordnya Mande. tahunya dari mana? Kenapa? Tahunya? Ya, bikin sendiri. Oh. Jadi sign up. Kalau bingung, invite saja. Saya invite ini satu-satu nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal konfirmasi di email saja. Nanti cek di emailnya masing-masing. Insya Allah sudah ada nanti. Harus pakai laptop ya Pak? Kalau HP nggak bisa ya? Bisa, HP bisa Bu. Tapi install dulu di Play Store. Nginstal apa? Monday itu? Iya, Monday ada. Monday. Monday.com gitu paling atas nanti ada. Oke. Oke, sudah saya invite semua di emailnya masing-masing. Ya, Mrs. atau apa namanya? Oh, berarti Dokter Alisanti baru masuk nih. Ini ada notif. Ya cuma sekedar tahu aja lah kayak gitu. Nah kemudian ini ada timeline. Nah timeline di sini ini mempermudah kita supaya kita bisa tahu nih mahasiswa ini itu progresnya apa kayak gitu. Atau dalam minggu ini itu yang mau sidang tuh siapa saja, atau bulan ini siapa aja yang sidang dan pengujinya siapa saja, itu bisa kelihatan gitu. Atau hari ini itu bisa dicek. Kayak gini kan masih nol ya karena memang belum diisi. Nah kemudian kalau ini member ya, saya rasa nggak perlu. Ini account ini untuk ganti kita keluar fotonya gitu. Klik di sini, kemudian nanti klik di my profile di sini. Ya tinggal ganti fotonya, diklik aja di wajahnya ini, klik, kemudian change picture, nah baru upload image. Nah kayak gitu. Jadi mudah sekali di upload, sudah nanti keluar fotonya. Nah kemudian ini ada kalau di sini ya, diklik di sini ada bimbingan tugas akhir. Nah di sini. Nah kita nanti bakal banyak membahas di sini. Nah ini sepertinya sudah banyak nih yang masuk ya. Sudah ada banyak orang di sini. Kalau ada yang belum join nanti saya dikabari nanti ya setelah ini. Ini sudah kelihatan kan. Nah di sini bimbingan tugas akhir ini dulu terisi dari 2 angkatan, karena saya baru punya 2 angkatan 15 dan ke bawahnya. Karena kan sudah mulai, ini kita ambil atau. Nah ini ada data nama mahasiswa. Nah siswa. Nah ini nama mahasiswa bisa diubah-ubah sendiri. Kemudian di sini ada nanti isinya adalah berkaitan dengan catatan tentang mahasiswa ini, kayak gitu. Catatan tentang mahasiswa ini bisa diklik di sini. Ini siapapun yang misalkan tolong ditindak lanjuti. Saya bimbingannya Pak Rizal gitu ya. Jadi saya klik aja Pak Rizal, nanti Pak Rizal bakal tahu dia. Dan ini juga bakal dapat email nanti. Itu catatan apapun bisa. Bahkan catatan ini skripsi juga bisa. Kemudian ini ada nomor kontak HP, ini diperlukan. Jadi di sini tab-tabnya itu saya sesuaikan berdasarkan kebutuhan ya. Jadi saya sudah sounding konsultasi ke Bu Zora dan Bu Firda ya mengenai kebutuhan tab di sini. Gitu. Ini yang diperlukan nomor HP, bisa diklik di sini untuk bisa telepon. Di sini ada pembimbingnya. Siapa saja pembimbingnya? Ini contohnya saya mahasiswa 1 ini
pembimbingnya, oh pembimbingnya Pak Iqbal gitu, atau ini siapa sih bimbingannya Ikrimah ini ya. Masukkan semuanya masing-masing. Ini untuk mempermudah nanti Bu Zora dan Bu Firda ini menyesuaikan pengujinya yang pas siapa, seperti itu. Kemudian ini adalah progres skripsinya. Nah, ini juga yang paling penting, ini untuk pembimbing bisa update. Selesai ya, tulis saja di sini revisi sidang atau yudisium. Sign up sendiri bisa juga ini sih saya invite. Tapi untuk mempermudah saya invite aja kayak gitu. Sudah ada lagi yang mungkin yang belum saya invite? Di sini ada berapa orang ya? Sudah semua sudah belum Pak Iqbal? Ada 20 orang, di sini kurang 5 orang yang belum masuk ini berarti. Saya belum. Bu siapa tuh? Ratih. Bu Ratih ya? Bu Ratih. Oh iya, Ratih belum. Apa alamatnya, Bu? Ratih Putri @polij. Gabung ya? Oh. Oke, sudah. Ada lagi, berarti kurang 3. Ini sudah masuk semua nih. Kayaknya saya belum, Pak. Sudah 16 orang. Wanita tidak ada. Ini lanjut aja dulu, tidak apa-apa Pak Iqbal. Iya. Saya lupa. Yes. Nanti saya terakhir aja. Oh, lupa password email ya? Waduh, kalau lupa password email. Nggak apa-apa, lanjut aja. Makanya saya dari tadi dengerin dulu aja deh. Ya, nggak apa-apa. Kontak Pak, siapa ya sekarang ya? Masih Pak Nuk apa ya? Bukan kayaknya. Baik, tadi saya keputusnya sampai mana ya? Sampai nama mahasiswa sudah ya? Catatan. Oke, saya ulangi deh sampai pembimbing ya. Jadi di sini nanti pembimbingnya masing-masing bisa ditentukan. Misalkan mahasiswa 2 nih pembimbingnya Bu Firda ya. Saya klik di sini Bu Firda. Ini kebetulan harusnya cuma bisa 1 sih. Nanti saya setting sendiri. Firda. Oh, pembimbing ini misalkan siapa? Pak Yohan. Diklik aja Pak Yohan. Klik di sini. Kemudian di sini misalkan Destri misalkan Bu Rindi. Nah di sini ada klik. Kebetulan nggak ada fotonya ya, nanti bisa disesuaikan sendiri fotonya. Nah kemudian di sini ada judulnya. Ini judul, ini real ya, kecuali yang contoh ini tiga ini dummy. Saya uji coba aja. Kalau yang ke bawah-bawahnya ini beneran. Ini judulnya, maaf, yang ini judulnya beneran. Ini untuk mempermudah, harapannya nanti Bu Zora dengan Bu Firda untuk menentukan penguji ya, dan sekaligus pembahas dan penguji. Kemudian ada progres skripsi di sini yang penting juga, itu ada progresnya yang nanti adalah tugas dari masing-masing dosen pembimbing untuk mengupdate di sini supaya nanti koordinator TA mempermudah men-tracking. Sebetulnya di Prodi Gizi ini yang sudah bab 1 berapa orang, yang sudah yudisium, yang sudah penelitian dan seterusnya. Dan lost contact ini sudah antara dia resign, dikeluarkan, atau memang dia nggak bisa dihubungi sama sekali. Kayak gitu. Itu berapa orang. Nah ini juga jadwal sempro, ya. Jadi ini berprogres ya sampai nanti selesai. Jadwal sempro ini masing-masing orang. Nah di sini nanti yang menentukan ini adalah Bu Zora ya. Dan Bu Firda, koordinator TA. Nah, nanti di sini menentukan nih, misalkan Destri ini dia jadwal sempronya kapan. Kalau sudah sempro sih dikosongin aja nggak apa-apa. Misalkan Destri ini tanggal 24 September. Nah, gitu. Nah, tanggal 24 September jam berapa? Jam 10 misalkan gitu ya. Jam 10. Klik di sini. Sudah jadi. Nah, ini mau nanti dia mendekati tanggal 24 ini si dosen yang bersangkutan ya, pembahas 1, pembahas 2, pembahas 3 itu nanti juga bakal dapat reminder gitu. Dapat reminder. Oh, saya nguji ini kayak gitu, itu bisa.
Nah ini nanti bisa menentukan sendiri juga pembahas satunya siapa nih nanti. Nah ini yang berhak menentukan ini Bu Zora ya, koordinator. Nanti siapa misalkan Dr. Alisanti, kemudian Bu Arum sudah masuk ya. Ini misalkan Bu Arum. Nah ini pembahas 2-nya, pembahas 3-nya siapa, dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai kan biasanya dia penelitian dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kan sidang ya. Nah, sidang skripsi itu juga sama, nanti tanggalnya tanggal kapan ditentukannya, jamnya jam berapa itu bisa. Jam 12. Oke. Kemudian nah nanti saat ujian sidang ini ketuanya siapa juga bisa ditentukan di sini, ketuanya, kemudian sekretarisnya dan seterusnya. Ya meskipun sekretaris ini pasti pembimbing dan pembahas ketiga itu pasti kedua atau ketiga ya? Kedua itu kan pasti pembimbing ya, tapi kemarin diajukan siapa tahu nanti khawatirnya berhalangan sehingga harus digantikan. Jadi makanya tetap keluar ketua, sekretaris, anggota dan seterusnya. Nah baru setelah itu berkas TA-nya nanti dia diterima atau direvisi kayak gitu. Kalau diterima ya diklik diterima, kalau direvisi ya diklik direvisi. Nah sebegitu. Itu secara umum seperti itu. Ini untuk mempermudah. Nah kemudian gimana caranya Bu Zora dan Bu Firda untuk mengetahui atau masing-masing dosen ya mengetahui saya tuh sebetulnya membimbing siapa, saya tuh membahas siapa dan seterusnya, itu bisa diklik di sini nih. Klik kemudian orangnya. Maka saya klik. Nah, ini maka yang berkaitan dengan saya, yang ada sayanya, itu saya klik, maka semua keluar. Di angkatan 2016 ini saya bimbing ini aja nih. Ini yang kelihatan bimbingnya. Dan saya membahas ini, saya pembahas 3-nya ini dan seterusnya. Nah, gitu. Misalkan saya juga pengen tahu nih untuk yang ini saya pengen melihat misalkan untuk yang ini ya saya blok. Saya pengen melihat yang berkaitan dengan Bu Firda. Nah, maka di sini kelihatan nih. Oh, berarti yang bimbingannya Bu Firda tuh ini kayak gitu. Dan seterusnya. Kemudian ini juga bisa men-sort berkaitan dengan misalkan ini lebih spesifik ya. Kalau ini filternya lebih spesifik. Misalkan saya ingin tahu angkatan 2016 yang 2017 yang angkatannya Pak Rizal dan dia sudah lulus yudisium. Nah, klik di sini. Kemudian kita save new view. Oh, ternyata nggak ada nih yang sudah lulus. Berarti yudisiumnya dihilangin coba. Nah, saya berarti ingin tahu angkatan 2016 yang pembimbingnya Pak Rizal. Dan ya sudah itu aja. Nah, maka di sini. Betul kan Pak Rizal? Betul Pak Iqbal. Itu. Kemudian saya misalnya mau nyari lagi yang bimbingannya ya karena ini belum diisi sih, jadi saya juga nggak yang sudah diisi aja ya, yang sudah diisi itu Bu Firda kalau nggak salah. Oh, Bu Firda nggak ada, belum saya isi. Nah begitu seterusnya ya. Jadi yang sudah baru saya Bu Zora yang sudah. Jadi misalnya saya ingin tahu, jadi untuk kalau sudah ada ini koordinator TA nggak perlu tanya lagi, jadi tinggal sort aja di sini. Ya tinggal sort aja di sini. Ya misalkan angkatan ini 2016 yang pembimbingnya itu Bu Zora. Kayak gitu. Maka di sini keluar. Nah ini Komariana, Gusti Ayu, Rajiva, Nurina. Betul ya Bu Zora ya?
Betul, Pak. Cuma Nah, kayak kurang gitu. sebetulnya. Kurang apa? Kurang. Ada beberapa mahasiswa yang belum masuk, mungkin belum diisi. Angkatan 2017 mungkin. Ini. Bukan 2016. Saya ada Oh, 6 kalau iya. nggak salah. Oke, berarti ada yang kurang di datanya tadi. Nah, seperti itu untuk mempermudah. Jadi pokoknya ini kalau ini lengkap, insya Allah nanti koordinator TA pun akan terbantu, dosen pun akan terbantu. Jadi kalau ininya tertib ya seperti itu. Kalau dosen-dosennya tertib. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya sharekan di sini. Monggo kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan terkait aplikasi ini, silahkan. Karena kontrak saya sampai jam 10 dengan Bapak Ibu. Saya nggak enak kalau ada misalkan ada agenda yang lainnya. Monggo. Silahkan. Bisa juga dicoba-coba dulu sendiri. Sudah ada fotonya ini, wah udah. Tadi belum saya kalau di refresh keluar ya saya fotonya apa. Silakan Bapak Ibu masukkan sendiri tentang bimbingannya siapa saja dan seterusnya. Nanti untuk angkatan karena ini masih uji coba dan semua bisa ngisi ya. Jadi semua bisa ngisi dengan bimbingannya masing-masing. Tapi nanti ke depan ini nanti bakal saya lock ya, yang bisa ngisi pembimbing, judul dan jadwal sempro dan seterusnya pembahas ini hanya bisa koordinator TA. Jadi dosen hanya bisa progresnya saja, progres dan ya hanya progres mungkin dan catatan. Pak Iqbal mau tanya. Ya silakan. Siapa? Dr. Aisanti. Ini bagus ya kalau menurut saya untuk koordinator TA ini lumayan membantu. Suaranya kecil sekali. Oh, Bu. suaranya kecil. Dek, bentar. Nggak dengar saya. Oh. Dengar nggak? Iya, iya. Oh, iya. Ini bagus banget, menarik kalau menurut saya. Jadi mengingat dulu waktu saya menjadi koordinator TA ini menjadi sesuatu hal yang rumit ya. Dan ini memang harus selalu diupdate gitu ya. Menurut saya ini bagus banget untuk progres, untuk kita tahu progres, kemudian nggak perlu ketemu sama dosennya satu persatu, kemudian taruhlah kalau misalkan lagi moodnya lagi nggak bagus itu nanti kata-kata yang keluar juga jadi nggak mengenakkan antar sesama teman sejawat gitu ya. Itu tuh lebih bagus menurut saya, bisa untuk mengontrol perkembangan tugas akhir mahasiswa. Nah, tadi untungnya sudah dijawab. Tadi saya tuh mau tanya sebetulnya untuk judul itu yang mengisi siapa? Tadi kata untuk sementara semua ya, pembimbing boleh untuk mengisi. sementara ini siapapun bisa mengisi, siapapun bahkan ngerubah bimbingannya yang lainnya bisa. Untuk sementara seperti itu. Karena ini masih karena masih dicoba sih. Tapi nanti seharusnya ke depan gimana Bu Zora? Seharusnya ke depan yang mengisi dosennya atau koordinatornya ya? Kalau misalnya koordinatornya cukup memberatkan ya Pak, karena untuk daring pun banyak yang harus selama daring itu saya banyak yang harus dikerjakan, terutama mengisi jadwal Zoom-nya, mengisi spreadsheet-nya, mengisi SIM-nya, terus kok ditambahi Monday ini akhirnya ngisi juga, jadi harus ada 4 yang harus saya isi gitu. Takutnya nggak nutut. Nggak mungkin, maksudnya Dr. Santi itu judulnya gitu, jadi yang berhak untuk meinikan judulnya itu siapa gitu. Belum selesai Pak Iqbal. Oh belum selesai? Belum selesai. Maksud saya itu seperti ini. Tadi kan kalau sekarang kan semua masih bisa mengisi. Tadi kan Pak Iqbal bilang kalau untuk selanjutnya kan judul ini di log hanya diisi oleh koordinator TA. Kemudian jadwal pembahas, jadwal sidang itu semua diisi oleh koordinator TA, kecuali progres skripsi itu menjadi tanggung jawab pembimbing. Nah, itu tadi yang mau saya sampaikan.
ada baiknya kalau judul dan progres skripsi ini sebaiknya bisa diisi oleh pembimbing. Karena biasanya setelah sempro, setelah seminar proposal itu terkadang ada terjadi perubahan judul. Dan itu saya rasa kalau misalkan diisi oleh koordinator itu agak, ya tadi betul kata Dek Zora, jangankan sekarang yang semua serba daring. Dulu zaman saya aja saya mengontrol judul mahasiswa yang berubah itu agak kesulitan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang memang lebih baik dibebaskan untuk judul itu yang mengisi adalah pembimbing. Jadi seandainya nanti setelah sempro itu ada perubahan, maka pembimbing dapat memberikan input di situ. Kemudian saya juga melihat di sini ini ada peluang ya. Jadi dari judul-judul yang sudah terinput ini, berarti kan bisa nggak seandainya kita itu ini misalkan sekarang angkatan 2018 kan sudah rencana untuk penelitian, rencana untuk mengajukan judul ya, mengajukan judul. Maksud saya itu bisa nggak judul-judul ini tuh diakses oleh mahasiswa sehingga mahasiswa itu tidak ada lagi tumpang tindih gitu. Jadi sudah pernah diteliti lagi. Kemudian atau kalau misalkan ada suatu judul yang sekiranya masih bisa dikembangkan itu bisa dipilih oleh mahasiswa. Kalau saya dulu waktu masih kuliah masih belum ada zaman daring ya. Masih semuanya masih pakai harus lihat ke komputer, harus ke database ini, database itu gitu tanpa daring. Itu dulu seingat saya waktu saya kuliah itu malah ini banget misalkan saya mahasiswa semester 6 mau mengambil judul skripsi, saya diwajibkan untuk mengeprint zaman segitu ya tahun 2000 berapa, mengeprint judul-judul kakak kelas saya yang sudah masuk di perpustakaan, jadi bisa sampai berbendel-bendel gitu. Dari situ saya harus memilih judul yang tidak pernah dilakukan oleh kakak kelas saya gitu. Bisa nggak ini judul ini diakses gitu agar mahasiswa kita itu lebih ya ada database, ya mereka ada gambaran gitu, tidak ada pengulangan. Iya, mungkin izin menjawab ya. Jadi kalau semuanya ini bisa dilihat oleh orang lain, asalkan punya aksesnya. Jadi nanti bisa dibuka aksesnya. Jadi hanya bisa lihat saja. Cuma ini saya sepertinya kalau hanya judulnya saja itu nggak bisa. Jadi nanti bakal tahu pembimbingnya, bakal tahu nomor HP-nya, bakal tahu jadwal sempronya. Apakah itu nggak apa-apa diakses juga sama mahasiswa yang lain angkatan bawahnya? Kalau nggak apa-apa ya bisa saja dibuka. Jadi melihat ini saja, tapi nggak bisa ngedit mahasiswa. Yang bisa ngedit hanya dosen. Saya dulu juga memang tahu sampai pembimbingnya, Pak. Oh ya sudah. Jadi seandainya saya mau mengambil judul yang mirip dengan kakak kelas X, itu saya akan menghubungi kakak kelas tersebut. Sudah sejauh mana penelitiannya, kemudian sudah dimasukkan ke jurnal apa saja, atau mungkin ini penelitian proyek atau tidak. Saya dulu seperti itu memang. Tapi dulu kan pakai kertas, jadi bisa setebal buku gitu. Bisa Bu. Ini bisa di-share kok. Nanti bisa di-share. Nanti kita share ya itu tadi. Ya hanya kita kasih linknya saja nanti untuk mahasiswa angkatan 2018. Ini monggo yang mau lihat judulnya, kakak kelasnya, ini linknya. Nah, jadi mereka bisa lihat judulnya, pembimbingnya siapa dan seterusnya. Itu bisa. Dan progresnya sampai mana gitu ya. Betul. Misalnya kakak kelasnya itu baru penelitian atau mungkin kakak kelasnya itu sudah baru selesai gitu ya. Iya betul. Bagus berarti nih Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Iya sama-sama Dr. Santai. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau ada kendala, ini sangat mudah sekali ya, kita tinggal pakai aja, nggak perlu bikin. Silahkan. Ya mungkin masih belum terinvite atau masih ada kendala. Semoga sudah terinvite semua ya. Baik, sudah.
saya juga sudah share untuk panduan penggunaan ini itu di grup WA. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang butuh masih kebingungan, itu bisa membaca panduannya di sana. Kemudian atau bisa langsung tanyakan juga ke saya, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin ada yang belum terinvite segala macam. Memang harapannya ke depan ini semua dosen bisa join di sini ya gitu. Jadi untuk bisa mempermudah tugas koordinator TA dan sekaligus bisa sebetulnya ini untuk diri sendiri juga gitu loh. Jadi bisa diri sendiri juga ini progresnya sampai mana segala macam. Saya sudah menggunakan ini mungkin sudah dua semester ya sudah menggunakan ini. Jadi karena saya selalu sering diteror sama koordinator TA, jadi makanya saya tools yang enak, nah seperti itu. Jadi saya mencari ini dan kebetulan koordinator pembimbing saya itu kan Wadir ya, yang kebetulan sekarang itu juga mengkoordinir tentang unit IT juga. Jadi rencana insya Allah Polij pengennya bikin seperti ini. Jadi waktu saya tunjukkan seperti ini, wah ini bagus sekali nih. Ya udah Pak, ini bisa kok Pak, ini bisa untuk digunakan satu Polij. Oh nggak usah, kita kalau perlu kita bikin sendiri kayak gini. Gampang kok, ini bisa nih. Nah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depan Polij bisa punya sendiri kayak gitu. Jadi nggak pakai punyanya Monday tapi punyanya platformnya sendiri. Jadi harapannya ke depan seperti itu supaya bisa tertracking dengan mudah. Gitu. Mohon izin Mas Baik. Iqbal. Nggih. Mohon maaf ini video saya mboten saged, ini Mbak Alin ya. Oh iya Mbak Alin, silakan. Mas Iqbal mau tanya, ini tadi saya ketinggalan ya Mas. Ini saya mau tanya, ini kira-kira kalau untuk per dosen untuk melihat mahasiswanya atau bimbingannya nanti masuk ke perbabnya atau mungkin masuk ke mana, mungkin masuk ke esai dan sebagainya, bisa nggak ada di aplikasi ini nggak? Bisa Bu. Jadi tinggal diklik saja di filter di sini, di filtering everything ini. Kemudian misalkan mau tahu angkatan berapa nih, misalkan angkatan 2017, 2016. Kemudian bimbingannya yang lagi apa? Ya bimbingannya mungkin sekarang saat ini bimbingannya sampai sendiri. ada. Ya Oke. bimbingannya sendiri Klik ini aja. sampai di mana? Klik aja pembimbingannya atau langsung di sini deh. Nah, langsung di sini nih. Gambar orang ini diklik. Nah, langsung ini. Misalkan saya. Ya udah, berarti yang ada gambar saya di bimbingan ini berarti dia sampai mana? Oh, yudisium. Oh, yang ini masih ngajuin judul. Oh, yang ini masih revisi sidang. Ini angkatan 2016 saja ya. Tapi Iya. kalau yang misalnya angkatan 2017. Nah, ini ini masih bab 1. Oh, ini bukan, ini Pak Rijal. Misalnya yang ini apa dan seterusnya. Ini progresnya ada di sini, Bu. Gitu. Jadi tinggal diklik gambar orangnya aja, ini aja di kanan atas itu. Iya. Kalau mau lebih spesifik lagi di filter di sini, di filter dia mau misalkan pembimbingannya, progresnya, spesifiknya yang sudah yudisium berapa orang, itu bisa ketahuan banget di sini. Sangat detail. Iya. Mungkin di luar topik ya, Mas. Jadi kan itu ada keterangan yudisium ya di situ ya. Ya. Ada yudisium gitu. Mungkin ini akan bisa diteruskan ke ke Publikasi. penelusuran alumnus itu loh, apa sih? Lupa. Tracing ya, tracing study ya. Mungkin bisa dilanjut itu kalau yudisium, setelah yudisium nanti kan ada nanti diteruskan ke jadwal wisuda dan sebagainya, kemudian UKOM dan sebagainya, mungkin bisa diteruskan sih. Aplikasi ini sangat mungkin bisa, jadi nanti bisa satu aplikasi bisa untuk all out ya, jadi bisa untuk mahasiswa juga tracingnya jalan dan sebagainya, mungkin loh ya. Hanya pemikiran saya aja sih. Tinggal nambahin aja apa misalkan yang Bu Alin ingin nambahkan apa misalkan? Kan ada yudisium ya, yudisium nanti ada jadwal wisuda tuh ya, kemudian ada UKOM mungkin ya. Jadwal UKOM gitu, jadwal wisuda. UKOM, Tinggal nambahin di sini Bu. Nah, jadwal yudisium di sini. Terus habis gitu bisa buat jadwal UKOM, mungkin nanti tracer studinya sudah bekerja apa belum, itu nanti langsung nyambung sini mungkin bagus ya, mungkin ya. Iya. Tapi enggak tahu lah, mungkin monggo Mas Iqbal, hanya pemikiran saya aja. Contoh aja sih nanti. Nah, seperti ini bisa status pekerjaan. Di sini bisa dirubah nih. Status pekerjaan, misalkan di sini bekerja, kemudian di sini masih mencari.
mungkin gaji juga bisa. Jadi nanti yang untuk ke mahasiswaan bisa masuk sini. Jadi data-datanya mungkin nyarinya nggak terlalu berat ya. Nah, misalkan di sini nih, kan bisa. Mudah sekali nih kok, status pekerjaan, klik bekerja bisa. Yang di sini misalkan masih mencari pekerjaan, yang sini misalkan belum bekerja, itu bisa. Bekerja di mana mungkin ya, gitu mungkin. Bisa. Komplit. Iya, bagus Mas, keren ini. Ya, mungkin dari saya itu aja, semangat sudah ini. Oh iya, terima kasih. Iya. Gitu. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Saya masuk Pak Iqbal, Arum Pak Iqbal. Monggo Bu Arum. Oke, ya saya nambah tadi sudah disampaikan Dr. Santi dan Dr. Dan Bu Alin kalau aplikasinya bagus. Saya juga nambah satu lagi penghargaan untuk Pak Iqbal, aplikasinya bagus memang. Ya dulu saya jadi koordinator TA juga gitu, saya pernah jadi koordinator TA tahun berapa ya, sudah lama. Itu juga gitu ketika harus 2016 Bu. menyisir, enggak bukan. Setelah saya pegang angkatan 2011. Saya pegang koordinator PKL. Jadi memang gitu. Belum saya ya Bu. Sebelum Dr. Arin. Oh, iya lama. Ya, jadi kendalanya ketika harus progres mahasiswa itu yang lulus berapa, kemudian yang sudah sidang berapa dan sebagainya, itu memang susah sekali. Jadi ini sangat membantu sekali progres untuk koordinator TA. Mungkin saya tadi juga agak terlambat. Saya mau tanya ini, jadi nanti ketika saya mau memasukkan judul mahasiswa bimbingan saya, itu cuma tinggal diklik. Iya, tinggal diklik aja ya. Diklik kemudian diketik aja. Oh iya, sudah. Oke. Nah, gitu. Mungkin ini, tadi saya sempat baca nama-nama mahasiswa angkatan 2007 berapa tuh sekarang ya, 2016. Kalau misalnya ini sudah masuk semua Pak Iqbal, nama-nama mahasiswanya? Hanya 2016 dan 17 Bu yang sudah masuk semua. Oh, yang 2017 15 ke bawah ya? Saya belum dapat datanya untuk 15 dan ke bawah. Nah, semisal itu belum ada, kita bisa masukkan sendiri atau enggak ya? Atau memang harus koordinator TA-nya yang masukkan? Oh enggak, bisa masukkan sendiri. Cuma mungkin ini saya buatkan tab baru di sini, angkatan di sini yang paling tua yang belum lulus angkatan berapa ya? 2013 ya kalau nggak salah. Saya tuh masih punya bimbingan 2013. Nah, 13. Nanti saya buatkan dari 2013 saja sampai 2015 ini kan belum ada. Nanti saya buatkan kolomnya saja, nanti tinggal ngisi nama mahasiswanya. Itu bisa. Maaf Pak Iqbal, Kalau 2012 ya? Oh, 2012. Oh iya, saya buatkan sampai 2012. Kalau ada nama-namanya nanti saya bantu untuk masukkan, Bu. Nama dan pembimbingnya saya bantu ketikkan. Sebenarnya mudah sih, ini tinggal kopas aja, saya bukan ngetik. Ini sebenarnya saya dari sekian banyak mahasiswa ini saya kopas. Saya nggak ngetik satu-satu. Jadi enak. Ini saya buatkan, Bu. Bisa itu bisa masukkan Bu Arum untuk nama-nama mahasiswa masing-masing. Ya. Karena ya walaupun memang mahasiswanya di tracing juga sulit, paling enggak kan kita masih punya atau dibantu mengingatkan kita masih ada bimbingan yang tahun-tahun agak lama. Betul. Terima kasih Pak Iqbal. Iya, sami-sami Bu Arum. Pak Iqbal masuk. Monggo Bu Wanita. Ya, ini memang aplikasinya sangat bagus ya. Cuma saya lihat di sini masih free trial 1 tahun ya Pak? Iya, setahun. Iya, jadi harapannya memang semoga untuk setelah free trialnya selesai ada pendanaan terkait dengan aplikasi ini, karena ternyata harganya juga lumayan tadi saya lihat di ini pricing plan-nya. Jadi ya semoga aja sebelum trialnya itu habis, dari Poliji sudah ada aplikasi sejenis sehingga tidak perlu bingung mencari pendanaan untuk aplikasi ini. Itu saja Pak Iqbal. Oh iya, makasih Bu Nita. Memang untuk janjinya pembimbing saya, Pak Wahyu, itu memang targetnya untuk bikin ya gitu. Dan ya saya percaya sih kalau misalnya diseriusi ini bakal Poliji bakal bisa, dan ini saya lihat juga tidak terlalu sulit.
Kemudian kalau misalkan Polij pun nggak bikin, sebetulnya ya saya juga kurang paham ya mengenai pengajuan dana di sini, apakah bisa untuk mengajukan seperti ini. Ya ini sama halnya dengan Zoom ya. Zoom kan juga kayak berlangganan software itu ya. Zoom kan juga berbayar juga sebetulnya. Kalau gratis kan terputus. Nah itu juga sama kayak Zoom kayak gitu. Jadi juga ini juga berbayar. Nah kebetulan karena kita institusi pendidikan, kita dikasih trial selama setahun kayak gitu. Ya harapannya kan setahun ini kepake apa enggak sih? Kan kalau kepake mesti kita bakal pengen nih meneruskan kan. Kalau misalkan setahun nggak kepake ya sudah gitu. Ya seperti itu ya. Karena memang tujuannya dari aplikasi ini kan sebenarnya mempermudah ya. Kalau misalkan kita sudah merasa dipermudah, pasti kita merasa butuh seperti itu dengan aplikasi ini. Kalau enggak ya sudah enggak diteruskan, enggak masalah. Makanya tergantung personal sih. Kalau saya alhamdulillah sudah pakai setahun gitu. Saya pakai Monday ini sudah setahun, jadi dan sangat membantu sekali. Saya isinya enggak cuma bimbingan tugas akhir ya. Jadi ada to-do list harian saya, kemudian aktivitas harian saya, dan banyak lagi yang lain lah gitu. Jadi semua saya catat di Monday kayak gitu. Dan ini tidak nanti Bapak Ibu untuk di tempatnya masing-masing itu nggak cuma bisa mengenai bimbingan tugas akhir ya, tapi juga bisa nih untuk to-do list atau mungkin pekerjaan yang lain. Contohnya nih saya buatkan misalkan misalkan yang berkaitan, kita apa biasanya yang sering ini ya, yang berkaitan dengan pekerjaan di prodi itu ya. Misalkan mengenai publikasi publikasi. Dia bisa mengenai publikasi atau kegiatan ya. Kegiatan prodi. Nah, ini kegiatan 1, kegiatan 2 dan seterusnya ya. Kegiatan 2, kemudian ini PJ-nya misalkan siapa. Harus diisi dulu. Penanggung jawab ya, PJ. Kemudian statusnya. Nah, di sini ada nih stuck, nggak jalan, ini udah beres atau gimana, deadline-nya kapan misalkan. Itu enak sekali ini untuk mungkin untuk Dokter Juli ya, sangat membantu sekali nih. Misalkan prodi punya job desk ini kayak gitu, atau ini misalkan koordinator TA harusnya ngapain, kemudian koordinator PKL dan seterusnya, itu sangat membantu sekali. Misalkan untuk kaprodi kayak gitu. Karena di sini to-do list kaprodi ya, atau project management kaprodi. Itu sangat terbantu sekali gitu. Atau to-do list pribadi juga bisa, to-do list pribadi di sini. Misalkan kalau saya sih ya, biasanya saya baginya tuh misalkan kegiatan rumah ya. Kegiatan rumah itu biasanya ada servis, benerin pintu. Ya memang hal-hal receh seperti ini yang saya catat gitu loh. Jadi supaya kalau ada tukang datang sekali yang ngerjain, misalkan genteng bocor gitu ya, dan seterusnya ya, ganti oli atau seterusnya, ganti oli dan seterusnya. Nah, kemudian ini saya di sini saya kasih tulisan juga dia nanti sudah selesai apa belum. Kalau belum selesai nanti sedang dikerjakan atau gimana, rencana kayak gitu. Ini kegiatan di luar rumah, misalkan olahraga atau apa dan seterusnya. Banyak sekali, ini tergantung masing-masing kayak gitu. Jadi ini sangat untuk project management tuh enak banget gitu. To-do list juga bisa, untuk kerja tim juga bisa. Tapi itu tadi ya, harus pakai email Polij. Kalau nggak pakai email Polij bayar gitu. Kalau saya yang satu pakai email pribadi sih kayak gitu. Yang ini jadi saya punya dua Monday. Monggo Bapak Ibu menyesuaikan sendiri kegiatannya masing-masing, mau dibuat seperti apa bisa. Intinya sangat fleksibel sekali untuk Monday ini. Bahkan bisa diagendakan untuk Zoom call ya, tinggal klik tombol di sini tuh bisa nanti kita Zoom call. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti bisa lanjut di grup nggak apa-apa.
Insya Allah nanti setelah ini saya akan share lembar evaluasi ya, sekaligus absensi juga untuk keperluan administrasi sih kayak gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen sekalian sudah menyempatkan kehadirannya dalam acara sosialisasi manajemen pembimbingan tugas akhir ini. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat ya. Dan bisa memajukan prodi GKL kita tercinta. Terima kasih, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mungkin minta izin untuk kita berfoto bersama, untuk saya dokumentasikan, bisa dibuka yang belum ini, yang belum mandi nggak apa-apa. Oke. Baik. Oke ya, saya hitung. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih sudah Bapak Ibu. Monggo kalau misalkan ada yang berkegiatan bisa untuk live meeting. Matur nuwun semuanya.